Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Insya Allah di kesempatan kali ini saya mau buat video ketiga ya. Sekarang insya Allah mau sharing mengenai studi literatur ya. Bagaimana cara kita studi literatur buat dapetin ide penelitian atau research ya. Nah, ini ada cara yang dulu ya mentor saya ajarin. Jadi gimana sih cara kita studi literatur buat nyari research ya, nyari buat ide penelitian. Ya teman-teman bisa masuk ke Google Scholar ya, atau portal jurnal lainnya. Cuman kayak ini saya contohin di Google Scholar. Bisa masuk. Dan teman-teman tinggal searching topik penelitian yang teman-teman mau cari. Misalkan kalau saya contohin ini ya, soal wakaf sama food security, dan emang sekarang lagi ngeperdalam ini gitu. Searching. Nah, ini kan muncul ya teman-teman, muncul beberapa artikel dan teman-teman tinggal seleksi ya, tinggal cari artikel yang judulnya relevan dengan yang teman-teman cari. Misalkan saya akan nyari topik soal wakaf sama food security, wakaf sama ketahanan pangan. Nah, tinggal seleksi dari artikel-artikel yang muncul, dari judul-judul yang muncul. Ini yang pertama kan ini relevan, ini juga relevan, ini relevan juga, ini iya relevan. Nah, semua artikel-artikel yang relevan teman-teman tinggal download. Ini bisa download, saya kasih contoh beberapa aja gitu. Ini kan relevan juga ya, misalnya finance as a mechanism for fostering food security in Middle East. Ini relevan juga. Ke bawahnya ini relevan. Pokoknya teman-teman cari ya judul-judul yang relevan gitu. Ini relevan, ini jurnalnya dari IUM ya, Journal of Islamic Finance. Kebetulan ini open access, jadi bisa di download ya, terbuka bisa download. Nah, ini kan judulnya relevan, tinggal teman-teman download. Terus ini juga ini udah langsung kebuka, teman-teman download juga. Ini load. Terus ini kebetulan semuanya kebuka ya teman-teman. Oh, ini gak kebuka, ini harganya lumayan juga teman-teman. Cuman segini. Sebenarnya ini ada ya caranya supaya jurnal ini kebuka teman-teman. Jurnal yang berbayar itu supaya kebuka ada caranya. Cuman saya gak akan sharing di sini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau tahu, nanti PC saya aja, atau ya PC saya aja kalau ada yang mau tahu. Ini juga open access ya teman-teman. Kita cari satu lagi yang sekiranya open access. Ini jurnal BWI, ini open access kayaknya. Oh, ini udah kebuka teman-teman. Wakaf. Nah, ini masih relevan ya teman-teman. Nah, ini udah langsung, ini bisa di download ya. Oh iya, lupa ya. Nah, sebelum teman-teman searching topiknya, teman-teman kasih batasan waktu 10 tahun terakhir kan ya. Jadi 2012 sampai 2022. Nah, gitu. Nah, pokoknya teman-teman download artikel-artikel yang memang relevan. Nah, udah teman-teman download, misalkan teman-teman dapetin 20 juga insya Allah ya cukup ya 20. Nah, dari 20 artikel tersebut, teman-teman coba seleksi lagi. Teman-teman buka satu-satu. Ini saya contohin ya, yang tadi udah di-download. Buka satu-satu.
Nah, ini ada 3 ya. Terus teman-teman cek, tadi kan judulnya relevan ya. Terus bahasanya ini teman-teman baca abstraknya atau ya lihat keywordnya ini relevan ya. Relevan sama topik yang saya cari soal wakaf sama ketahanan pangan. Terus ini juga relevan juga. Ini wakaf endowment. Ya, ini relevan juga teman-teman. Terus wakaf dan ini relevan. Jadi teman-teman cek satu-satu, kalau yang nggak relevan langsung teman-teman hapus biar gak pusing gitu. Nah, misalkan dari tadi kan teman-teman misalkan download 20 dan setelah diseleksi, dicek abstraknya, dicek ya hasilnya ternyata yang relevan cuman 10. Ya gak apa, dari yang 10 tadi teman-teman telusuri ke depan dan ke belakang. Kalau ke belakang gimana? Kalau ke belakang ini simple teman-teman. Kalau ke belakang ya tinggal cek dapusnya aja. Ya misalkan yang ini ya, artikel yang ini. Yang dari IAUM. Nah, teman-teman tinggal cek dapusnya dia ngutip dari mana aja. Nah, ini banyak kan ya. Nah, yang topik-topik yang sekiranya masih relevan, nah, teman-teman telusuri kayak ini. Ini ada ya yang tadi. Yang ini, oh bukan nih. Nah, misalkan ini kan relevan ya. Nah, teman-teman tinggal searchingnya ini. Teman-teman buka ini. Oh, ini yang tadi ya, yang nggak open access. Ini ada caranya supaya kebuka. Nah, jadi teman-teman baca yang tadi, misal yang 10 artikel tadi, yang setelah diseleksi ngasihin 10, teman-teman baca judulnya, terus ya abstraknya baca, ini abstraknya dibaca, habis abstrak baca apa. Nah, ini gak perlu baca semuanya ya teman-teman. Ini 16 halaman lumayan ya. Tapi kalau teman-teman luang ya, boleh dibaca semuanya. Cuman tipsnya cukup baca abstrak, terus udah abstrak tuh loncat ke kesimpulannya kayak gimana, conclusionnya ini kesimpulannya kayak gimana, terus ke metodenya ini literature review, justification framework, loncat ke metode teman-teman. Nah, metode. Oh, ini gak ada poin khusus ya. Nah, teman-teman bisa loncat ke metode, dibaca metodenya kayak gimana, terus baca pembahasannya secara sekilas gitu, secara singkat dibaca. Nah, kayak gitu. Oh, ini metodologi, ada metodologi pembahasan. Nah, ini dibaca metodenya, nih kualitatif metodologi. Terus baca nih hasilnya, teman-teman baca secara sekilas gitu. Habis dibaca artikel ini, teman-teman telusuri ke depan sama ke belakang. Ke belakang dari yang dia kutip yang sekiranya relevan. Kalau ke depan kayak gimana? Kalau ke depan teman-teman di sini di Google Scholar tadi. Nah, ini kan barusan yang ini ya. Ini IAUM. Ini kan mana judulnya tuh? Nah, yang ini kan Purpose Wakaf Framework. Yang ini kan. Nah, kalau cara menelusuri ke depan, nah di sini dirujuk ya, di bagian rujuk ini udah dirujuk 10 kali. Tinggal klik. Nah, ini udah ada sebuah artikel ya yang ngutip artikel yang barusan kita buka, artikel yang ini. Nah, kita tinggal baca lagi kayak tadi. Nah, ini selain finance sekiranya yang relevan itu teman-teman. Misalkan ini ya, nggak bisa dibuka juga. Komparatif coba yang ini ya.
Nah, teman-teman buka, sama kayak tadi, baca abstraknya, download ya download, terus baca abstraknya, kayak gimana, terus baca kesimpulannya kayak gimana, terus metodenya dan pembahasan secara singkat. Begitu seterusnya ke jurnal kedua, ketiga, keempat, ini kan yang kedua, terus yang ketiga, sama baca abstraknya, baca hasilnya, baca kesimpulan hasil metode, terus telusuri ke belakang ke depan. Ini juga sama ketiga, gitu seterusnya. Nah, kalau teman-teman udah ngelakuin itu insya Allah teman-teman bakal kebayang soal perkembangan penelitian yang teman-teman baca tadi, perkembangan topik penelitian yang teman-teman baca. Misalkan saya tentang wakaf sama ketahanan pangan, dengan metode kayak tadi ya, studi literatur kayak tadi, maka bakal kebayang nih, riset soal ketahanan pangan tuh udah sampai mana di tahun 2002 ini tuh. Itu bakal kebayang. Atau topik lain misalkan gerakan wakaf, nah itu kayak tadi misalkan dicari artikel yang relevan, terus telusuri masing-masing artikel tuh ke belakang ke depan, itu bakal kegambar. Atau topik lain di topik keuangan, di topik perbankan, teman-teman bisa lakuin kayak tadi. Cara kayak tadi itu bakal nemu teman-teman riset gap-nya bakal ketemu di mana, terus ide-idenya bakal nemu. Nah, barangkali itu aja yang dapat disampaikan ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa teman-teman sampaikan ya di kolom komentar, atau juga boleh nge-PC saya juga boleh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.